Jelas anjing. Iya, saking kagetnya gue juga itu karena mata gue kan ketutup sebelah kan, udah panas juga, udah ngerasain panas kan karena kasih ramal keras. Terus udah disabet gue tangkis, ya udah gue sampai karena biasa nonton gue, jadi gue nggak putus bro, tenang aja. Biarkanlah hari ini aku jatuh cinta. Tapi Halo everyone, nama gua Rane. gua Lano. Dan gua Gepeng. Selamat datang di Hyperclass. Obrolan omong kosong. Selamat datang di Hyperclass. Obrolan omong kosong. Kalau nggak nonton dan nggak subscribe, aku banting lu pada. Nggak jadi deh. Baru mulai udah rusuh. Ya, maklum ya bintang tamunya, maaf ya. Dimaafkan. Maaf, ya. maklum lah. Ya, jadi kalau kata pepatah mengatakan tak kenal mau kata sayang, tak sayang mau kata cinta. Jadi sini hari ini apa nih kebetulan Kita kedatangan teman kita. Siapa namanya? Bang? Ganteng aja keder loh. Ini ganteng keder gimana gua? Tapi kan lu cindo, Bre. Iya. Jangan sebut merek. Cindo, Oke. tapi cindo. Dengan Mas siapa dan tinggal di mana? iya betul. Gue Aip Rondio, bisa dipanggil Aip. Tinggal di mana ya? Tinggal di rumah kali ya. Betul. Ganteng bebas. Ganteng bebas. Ingat ya para hyper di rumah. Ya tinggal di rumah Jakarta Timur lah tepatnya. Dari timur Tinggal ya. di Oke, tinggal Jakarta Timur. Benar-benar. Kalau mau kepo boleh. IG-nya? Instagram Hype_. Ntar itu. ada di bawah. Ada di bawah deh ntar ya. Kita diedit. Mampus editor. Belum berapa episode sudah dibikin pusing. Nih, Mas Ganteng. Ya, agak lumayan lah. Hari ini kita mau ngapain, Pak? Bener. Lu ganteng. Alhamdulillah. Baru 2 episode udah dipuji. Kalau dibuka kacamatanya. Langsung berbunga-bunga. Oke. Nah, kali ini kita mau obrolin omong kosong apa nih? Oh iya, kita di sini mau coba ngobrolin beberapa kenakalan yang pernah kita alamin di usia-usia kita masih muda ya. Oh betul ya. Kita ada beberapa pengalaman yang nanti mungkin bakalan di-share oleh oleh Teman-teman para hyper Ini dan juga. kita hyper bis. Hyper bis. Ya, beberapa kenakalan itu mungkin ada yang sebenarnya tidak boleh diikuti, ada yang boleh lebih nggak diikutin lagi. Iya. Tapi intinya sih sebenarnya itu karena kita belum ngerti aja Mas ya. Ya betul, itu cuma sekedar buat pengalaman aja sih sebenarnya buat kita lagi nyari jati diri mungkin yang lagi waktu kita masih muda. Iya. Kita masih nyari-nyari jati diri. Dan pastinya ada faktor-faktor penyebab terjadinya kenakalan pastinya. Betul. Yang pasti kenakalan itu tidak dimulai dari hal yang sederhana ya. Kalau sederhana biasalah hal yang lebih mahal. Nasi padang dong. Makan ya. Kan gue bilang sederhana mau murah. Nasi padang sederhana mah. Iya. Oke, kita mau bahas soal tadi Mas apa Mas? Lupa. Aip. Mas Aip. Mas Aip. Mas Aip ini kelahiran tahun berapa? Saya 99. Ya, selisih beda dikit sama kita lah. Lu berapa lagi? Gua 82. buset tua banget. Lu jangan tahu kameramen. Gua kan kelahiran 2000 ya kan. Kalau gua 9 kameramen senyum-senyum aja. Kita sangkatan loh. Enggak, gua kelahiran 96, ya beda-beda tipis lah kita. Iya. Mungkin kalau Mas Aip pengalaman ya, mungkin kita ngomongin dasar dulu. Waktu SMP. Oke, saya Waktu Kan baru-baru ini ya teman-teman para hyper ada kasus di mana di sebuah daerah di Nanjau di sana itu nyebut nama guru kan pakai nyebut nama itu nggak boleh. Oh nggak boleh, betul lah. Kurang sopan kalau gitu. Di berita atau di apa? Itu daerah bukan daerah kita. Seberang lah Daerah ya. seberang Nanjau di Mato ya. Itu sebenarnya pernah nggak sih Mas nyebut nama guru tidak pakai namanya atau langsung nama orangnya? Oh langsung nama orangnya aja jadi. Kalau di depan orangnya sih nggak pernah sih ya. Kalau di belakang pasti itu mah. Oh. Iya. Oke. Itu mah pasti. Terus suka ada yang kesel ya kalau kita misalkan lagi waktu masih muda kan kalau ditegur tuh kita nggak terima tuh karena darahnya masih darah muda. Ya kalau di belakang mah pasti ya gitu. Ngedumel. Sialan nih Sito nih ngajarinnya nih. Iya. Parah. Pasti kalau kayak gitu. Nah, mungkin salah satu kenakalan itu bukan kenakalan sih,
teman-teman para hyper itu termasuk nggak tahu diri sebenarnya. Lu dong. Hah? Dulu katanya lu. Gue juga ya mungkin salah satunya ceritanya saya teman para Audiens. hyper. Oh kalau gue nyebutnya para hyper. Oh, para Hyperbis. ya. Hyperbis lah. Jadi bisa apa aja ya. Oh iya. Gue hyper pernah bisa apa nyebut aja. atau SMP nyebut ya. Mungkin salah satunya yang Mas Aib bilang nggak sengaja nutup. Gue lagi di strap ya di barisan. Gue sama temen gue bercanda. Maaf ya Bu, Ibu masih ingat saya kan? Halo, namanya Bu Eko. Gue nggak sebut namanya. Oke, terus Entah dia denger kayaknya itu ada yang cepu ya. Ada Ewala nyebut ini, Ewala nyebut ini, langsung gue ditarik. Udah disetrap, gara-gara manggil dia. cuma manggil langsung disetrap. Ada aja. Nanti disangkutnya editornya kasihan. Langsung editornya kasihan. Apa bu apa gitu langsung. Iya, pokoknya belakangnya ada binatangnya lah. Langsung gue ditarik. Disetrap saat itu udah disetrap, makin disetrap lagi. Cuma bedanya gue disetrap awalnya di tiang bendera karena gue bercanda. Akhirnya gue disetrap di bang guru. Tapi lumayan ada kemajuan sih. Diusir. Ya kagak lah. Panggil gak orang tua? Alhamdulillah sih enggak. Alhamdulillah. Karena sama-sama satu suku nggak berani. Oh, emang harus ada satu suku gitu? Ada privilege-nya, makanya sekolah yang benar. Nah itu paling cerita dari saya. Itu sebenarnya tidak boleh. Cuman kalau ya terpaksa ya mau nggak mau. Kalau dari Mas Aib gimana nih kira-kira nih? Kalau dari gue pribadi apa ya? Karena basic gue pas gue SMP tuh kan gue MTS ya, Oh, sekolah MTS, ya. muslim gitulah biasa. Orang baik. Insya Allah. Iya. Berkah. Cuman ya karena memang sekolah Islam gitu kan, muslim gitu, otomatis didikannya juga hampir sama kayak pesantren kan ya. Kayak gitu. Jadi ya kita manggil guru yang cowok tuh pasti ustadz gitu. Kalau yang cewek ya ada yang ustazah, ada yang bu biasa juga sih sebenarnya gitu. Kalau memang yang basicnya bukan ustazah. Cuman paling kalau untuk kenakalan dilakuin apa ya? Cabut jam pelajaran kali ya. Pernah tuh waktu itu ada satu momen. Ini guru yang paling galak lagi ya, yang gue cabut gitu. Paling killer banget tuh pokoknya nih ada namanya. Boleh disebut gak sih? Boleh. Kayak gue nyebut nggak apa-apa. Iya, ada Ustadz Hakim namanya tuh. Wah. Ya lo Ustadz Hakim Guru. ini murid saya. Bandel. Itu guru Terkenal paling langsung galak aja. tuh di MTS gue. Jadi gue pernah cabut jam pelajarannya dia, tapi bukan gue doang sendiri. Bener-bener satu kelas cabut. Oh, satu kelas. Berjamaah. Berjamaah ya bareng. Berjamaah. Itu bener-bener satu kelas cabut. Emang jam pelajaran terakhir sih itu. Akhirnya cabut pulang duluan tuh satu kelas karena ya saking solidnya gitu. Karena gue memang satu kelas tuh bener-bener banyak banget gitu. Saking banyaknya cuma 12 orang satu kelas. Gue pengen Pas gurunya masuk, lah kok hilang murid tuh? Satu lusin. antara bangga sama sedih sih sebenarnya. Iya. Ya gitu pas angkatan gue kan cuma ada satu kelas doang tuh. Makanya ditaruhnya di kelas atas gitu. Kan tingkat 2, cuman yang tingkat 2 ini cuma ada satu kelas doang gitu. Oh, satu kelas doang. Kelas gue doang. Ah, Nah itu makanya gue cabut bener-bener satu kelas, tas dilempar-lemparin lah pokoknya ke bawah, terus akhirnya turun satu, pulang deh tuh semuanya. Pas besokannya selesai dah tuh di sidang tuh, pas banget besokannya tuh pelajarannya dia jam pertama. terus Habis dong. Habis tuh semuanya pokoknya dicari dulu tuh kan siapa yang mulai-mulain tuh cabut duluan. Biasanya dicari provokator ya. Iya, dicari provokator ya. Akhirnya ya udah main salah-salahan. Ya termasuk sih. Gue nggak provokator tapi orang yang cabut duluan. oh jadi Pelaku utama. pecetus ya. Iya, benar. Pemulai. Gue eksekutor doang sih, bukan yang punya ide gitu. Tapi ada cepunya nggak di antara kalian itu? Ya, Kalau kalau gua gua kan semuanya cabut. Gimana sih? Oh iya ya, kalau gue kan Tapi dicepuin. kalau boleh tahu kenapa sih gara-gara lu bisa pada cabut gitu? Ya itu balik lagi karena memang boring aja sih jam pelajaran dia gitu. Pak maaf ya Pak, jujur ya Pak. Pak Hakim, mohon maaf Pak. Iya, emang boring aja Ustadz sih. ya? Iya. Oh Ustadz ya, Pak Ustadz Hakim. Maaf Pak Ustadz. Ustadz maaf ya. Ini jujur-jujuran aja ini mah. Kalau dulu saya nggak berani Pak jujur Pak. Sekarang kan udah gede Pak. That will. Kita sama-sama tua Jadi Pak. boring akhirnya jam pelajaran terakhir cabut. Besokannya di sidang tuh wah parah sih itu. Dari kan meja guru depan-depanan kan kita. Itu gue ditakol pakai vas bunga tapi untungnya nggak kena, tapi untungnya gue ngindar lah maksudnya. Tapi sampai pecah sih itu parah.
Parah sih itu kalau sekarang viral tuh pasti. Viral pasti kalau sekarang. Lapor polisi. Pasti. Sekarang udah zamannya media sosial apa-apa viral, bener. Benar. Ya emang itu tindakan yang nggak dibenarkan juga sih. Tapi gue sebagai murid juga kan memang salah juga dan pantas dapat hukuman gitu. Mungkin pada masa itu ya memang hal yang biasa kali mungkin ya. Tapi gue nggak tahu. Tapi di zaman gue anggap biasa aja sih itu. Karena emang kita yang nakal kan. Terus habis ditakol vas bunga, kita dibarisin satu-satu ditampar lah pakai buku tapi ya pakai buku absen tuh tahu kan tebalnya buku absen tuh. Sampulnya udah tebal banget kan. Itu Dia nggak mau pakai tangan, terbun visum lagi. Iya. Oh iya. Alat bukti kan 2 cukup ya. Udah. Akhirnya pakai buku tampolin lah satu-satu. Tuh doang sih paling. Ya banyak lah kenakalan lainnya, cuman itu sih yang menurut gue paling berkesan banget buat gue ya. Itu waktu di SMP ya? Iya SMP. Dan itu nggak boleh dicontoh ya teman-teman hyper semua di rumah. Nggak boleh ya teman-teman. Gimana Lanu sarannya? Kalau gue pribadi sebenarnya itu celutukan yang nggak boleh ya ngatain. Cuma waktu itu gue lagi capek, gue diaduin, terus makin dicepuin lagi gara-gara ngomong, makin Enggak, bukan itu. Bukan itu ya. Gara-gara dia nyebut rame-rame itu kan. Oh, yang nyebut rame-rame. Ya wes lah, karena fokusnya ke dia ya iyalah. Kalau buat gue sih, kalau gue juga zaman SMP tuh gue juga doyan cabut ya, senang cabut. Cuma bedanya karena gue ya udah termasuk anak yang baik-baik lah. Jadi cabut sekali 2 kali masih mungkin orang doyan cabut dibilang anak baik-baik. Karena enggak, ini 2 pernyataan yang bertolak belakang. Lah karena saya di sini tolak kan, Pak. Ini apa anjing? Teman-teman para hyper kalau ingat episode sebelumnya kan gue ngomong penolakan ya. Ya gue juga penolakannya kayak gitu lah. Menolak untuk dihukum. Betul. Menolak untuk dihukum Mas Ayah. Yeah. Tapi pernah nggak sih Mas merasa ada privilege? Oh yang seharusnya dihukum jadi nggak jadi. Kalau gue pernah. Iya, misalkan ada temen lu tuh yang kayak saudaranya guru atau apa gitu, pas waktu dihukum jadi dia nggak kena. Iya. Biasanya kan kalau sekolah-sekolahan kayak gitu tuh. Anaknya kali ya, mungkin ada anaknya. Anak-anaknya guru, anaknya kepala sekolah gue kebetulan waktu itu. Pas tes juga anaknya. Aduh. Jadi bebas ngapain aja lah intinya di sekolah gitu, ngomong-ngomong kasar lah, mukul-mukul anak orang lah. Cuman emang masih kecil sih bocahnya waktu itu. Jadi gue MTS. Bokapnya itu kepala sekolah di MTS, terus anaknya ini masih MI gitu. Oh, dia di bawah lu berarti? Iya, akhirnya ya bebas lah dia ngapain aja. Cuman menurut gua apa ya, iri sih iya, maksudnya kayak kok dia bisa seenaknya gitu kan di sekolah. Cuman balik lagi ke waktu itu pola pikirnya kayak yang mungkin bocor ada kurang kali gitu aja. Kurang apa nih Mas? Kurang perhatian kan? Mungkin. Kayak siapa? Namanya aja. Karena kebetulan dulu gue juga kan sering ngelakuin hal-hal nakal itu kan cuma karena pengen diperhatiin sama orang tua kan. Ya, mungkin sama gitu yang dilakuin dia juga gitu. Jadi merasa terwakilkan ya Mas ya? Benar. Biasanya emang orang anak-anaknya yang nakal itu emang butuh perhatian sih sebenarnya. Betul. Sama ada yang cuman buat ngikut-ngikut doang karena temennya bareng-bareng gitu, akhirnya dia ya gue ngikut aja biar temenan nakal itu nakal gitu ya. Nah, salah satu kenakalannya pengen gue tanyain Ki. Mas kan MTS ya? Ya, pernah ngerasain BM nggak? apa? BM? BM tuh. BM numpang di mobil. Oh, gitu. BM. Oh, BM-an gitu. Ya. Enggak sih, karena kebetulan sekolah gue deket dari rumah. kurang terperinci. Oh karena sekolahnya nebeng kalau mobil gitu kan anak sekarang dulu sama aja kalau sekarang nyetopnya buat bis Basuri di tengah. Kalau dulu zaman gua SMP tuh tahun 2008 2011 tuh ada istilahnya BM. BM-an. Kalau karena ya teman-teman bisa lihat badan gue buat kayak begini ya. Jadi gue pernah nyoba BM sekali, nggak nyampe kakinya. Bingung naiknya. Iya. Kata supirnya, "Dut, lu nggak usah naik, Dut. Jangan sebelah gue dah." Sampai lelekin sama supirnya. "Halo Pak, apa kabar? Masih ketemu lagi saya?" Masih kenal kali. Masih kenal. Alumni PR3 loh Pak, anak baik-baik kok. Saya nggak kalah sama yang sebelah. Saya juga anak baik-baik. 11-12 ya lu benar. Terus dia 11-12 lu. Ini penonton tawa aja. Merasa temen lu ganteng ya? Iya sih. Iya dah maklum yang udah punya pacar. Saya untuk saat ini kegiatannya apa aja sih? Kalau buat kegiatan sekarang sih lagi freelance aja sih, kalau lagi ada kerjaan dikerjain. Cuman memang sekarang lagi aktif di komunitas seni dan literasi sih sekarang. Kayak bikin festival atau bikin Ngeri kali.
nulis ya buku gitu, ada pentas seni, pokoknya lagi aktifnya di situ. Kalau lagi IO gitu. IO bukan? Enggak IO, justru kita penyelenggaranya sih. Beda ya, IO ya. Lu yang ngadain itu ya? Iya. Hmm. IO, kalaupun ada IO ya IO-nya anggota kita juga gitu. Oh lu Oh, kita juga kita- gitu. kita- Heeh. Tapi acaranya lebih spesifik seni kah atau memproduksi sesuatu kah? Lebih ke seni sih, kayak Lebih ke seni. kayak Contohnya panggung apresiasi pembacaan puisi, terus teater, terus tari-tari daerah kayak gitu. Biasanya lu kalau kayak gitu di wilayah apa? Siapa nyawa gedung atau gimana? Iya, kemarin tuh gue di bulan Agustus bikin acara festival seni dan budaya tanggal 10 Agustus tuh di GRJU Jakarta Utara, Gelanggang Remaja Jakarta Utara. Oh, iya, aku tuh. Iya, itu tuh nyewa gedung di situ, itu kita bikin dari pagi tuh kita udah ada panggung apresiasi musisi jalanan. Terus sama bazar kuliner Nusantara juga. Nah, itu di sorenya baru udah tuh mulai persiapan teater, terus ada pertunjukan palang pintu kesenian gitu. Oh, iya. Pembukaannya. Pokoknya Berarti ngangkat-ngangkat fokus kesenian gitu ya? iya, kan lebih kesenian Kesenian sih. daerah mungkin ya? Betul. Terutama ya ngangkat kesenian di Jakarta ini juga lah kan, karena memang Iya kurang sih, sorot sekarang juga emang kan. harus dilestarikan sih. Ya, Kita udah dibudayakan. mulai hilang gara-gara kebanyakan budaya-budaya barat, Cok. Betul. Iya, termasuk orang jomblo juga harus mesti dibudidayakan. Lu, Iya, termasuk salah satunya. lu punya pacar lu, Bang. Kamu ya, Mas Aib percaya nggak? Percaya sih. Percaya emang baru kenal dia nggak ini. Karena kan semuanya ditakdirkan berpasangan nih, Betul. semua orang nih. Oh. Kalau ente nggak punya pasangan berarti bukan orang boleh. Oh, contohnya kayak minuman ini ya. Bisa aja gandengan. Contohnya kayak minuman yang Oh, Mas iya, Aib bawa ya. Ini berpasangan. Berpasangan ini. Kok taruh di depan saya sih? Iya, Wedek Ini maksud- apa sih? Ini Iya, apa nih? Produk lu? produk gue sendiri, racikanku sendiri. Wih, apa nih namanya? Smoothies. Smoothies cocktail drink. Oh ini lagi. Yang ngomong bahasa Inggris aja yang ngerti lah. Ini ya basicnya vodka kita bikin koktail kayak gitu. Ya minuman beralkohol sih ya untuk 21 plus yang boleh minum dan order bisa order juga di Instagramnya Smoothies Jaktim. Oh boleh, diedit lagi. Tulisannya Buat ada editor. kok. Ada loh di botolnya. Buat editor ya. Kasih ruang. Ini ada 2 rasa ya yang di bawah Ada 2 ya. rasa apa ada banyak rasa nih? Baru ada 2 rasa sih. Oh, baru ada 2. Iya. Yang boleh sebutin Mas, salah satunya. Yang pink ini ada rasa leci. Wih, mantap tuh. Terus yang biru ada rasa bubblegum. Oh, Cocok bubblegum. banget ya buat teman-teman yang suka ngecil gitu bareng teman-teman. Ini juga bubble. Nongkrong. Ini juga bubble. Iya. Bubble Sama-sama. Oh enggak. Tuh, botol aja berpasang-pasangan. Masa kalian enggak? Tapi ini udah di store atau Betul. masih online? Masih online sih untuk sekarang. Paling COD doang lah bisa. Pre-order apa beli udah jadi? Langsung ada. Udah ada. Ready stock. Apakah ini punya toko offline ya? Bahasanya toko offline ya Mas ya? Offline-nya belum ada. Jadi maksudnya mesti online ya? Online, order via Instagram paling. Instagram nih bagi kalian yang lagi berantem sama pacar, lagi diambekin gara-gara teman cowoknya friendly. Ini buat Bisa. ngecil, men. Hah? Ini buat ngecil. Kalau Ngecil kita apa lagi sih? santai. Oh, bahasa Inggris biasa. Lagi galau juga nggak masalah. Nah, lagi galau bisa juga. Bisa juga. Sekarang lu baru diputusin sama cewek, bener sih kata lu tadi? Iya. Oh, ngeliat fotonya ke gua sih. Nih, kameramen tawa aja dari tadi nih. Gua jadi malu ditawain. Maklum karena bajunya sama-sama merah ya. This is right. Terus bahasa Inggris gue, this is right. Sama-sama merah. This is right, this is left. Left itu apa? Kiri. Oh. Kiri kanan. Oh iya. Gue ngomongnya red ya. Oh, kedengarannya red. Right. Oh gitu ya. Nih pokoknya merah-merah. Nih, ini merah. Ini merah, ini jomblo. Gak masuk ya? Gak garing ya? Enggak. Kurang. Kurang. Maklum, lawakan orang tua. Beda sama mas-mas ini, masih muda tapi sudah berkarya. Tapi bagus sih, dia udah punya bisnis segala macam. Lu udah bisnis kan? Ada. Apaan? Narik-narikin duit aja dari penumpang. Naik dong. Bisnis juga dong. Konektor ya. Nah, ngomongin soal kenakalan remaja lagi mas. Iya. Balik lagi. Kan mas kan ikut seni nih. Kira-kira buat anak-anak Gen Alpha ya, sebenarnya kenakalan itu murni gitu karena dia sendiri apa gimana kalau mas lihat? Tapi itu ikut-ikutan nggak ada gitu ya? seninya. Lu Ikut-ikutan. ngomongin berhubungan dengan seni. Lu tanyain. Nah, Nggak seninya itu ada loh. Karena Apaan? seninya itu ada alasannya dia. Oh, iya. Tuh, alasannya ada. Bisa. Masuk. Karena gue juga pernah Bisa diakalin.
Enggak, maksudnya Mas Aib, Ngakalin bener. Mas Aib pernah nggak ngelihat anak gen apa gitu ngeliat produk lu, dia kepengen gitu, padahal umurnya belum pas. Banyak sih yang kepengen. banyak. Cuman kalau gue filter lagi sih untuk membeli. Ya enggak mesti gue tanyain KTP sih, dari look aja kan kelihatan gitu yang masih bocah sama yang udah sepantaran kita kan. Itu paling kayak gitu. Ya bisa aja kan ada yang pura-pura di bocil ya, aku pengen ini dong om. Ingat ini buat 21 tahun ke atas ya. 21 plus ya. 21 Ah, Karena umurnya berapa? aku masih anak-anak om. Nah, tuh. Aku masih anak-anak yang apa? Anjing ah. Jangan panggilan. Surupan lagi. Kesurupan hantu jomblo. Tapi ngomongin soal seni, kira-kira Mas ada saran nggak nih buat gen apa? Biar rasa hasrat seninya tuh ketutup sama rasa kenakalannya pengen dia buat gitu. Kan Kebalik kali. Kebalik. Jadi kenakalannya itu ketutup dengan rasa pengen berseninya gitu. Nah, Oh, kebalik, maklum. Tapi tim lu orang-orangnya masih umuran Iya. berapa sih kalau lu mau Gue termasuk hampir yang paling muda sih di komunitas gue ini. Oh, jadi itu komunitas gue ini ya guys. Mas berdiri aja. Berdiri aja. Astana Aksara tuh ya. Tuh. Yang berdiri deh tuh. Sarah tuh. Iya. Seni itu jiwa bukan gaya. Tuh, jomblo Soul, man. jomblo itu pilihan, bukan nasib. Gitu lah. Itu jomblo mulu ya. Iya, maklum soalnya minumnya 2. Apa ngaruhnya? Oh, kenapa gue sengaja taruh di sini ya? Karena buat nyindir gue kali ya. Merah aja bisa mapping loh. Masa gue nggak bisa? Buat penonton nih yang minat langsung aja. Aja. Oh iya, buat dibungkus. 21. Buat 21 plus juga soalnya. Ya malu. Oh, iya. Iya buat audiens ini teman kita yang satu ini katanya jomblo cuma ya cindo-cindo gitu lah, kalau ada yang doyan-doyan cindo boleh. Boleh. Yang mau dibungkus dikasih karet 2. Halal nggak nih? Halal kalau digebukin. halal. Ya, jangan gitu lah mas, saya kan coba baik-baik. Nggak kayak Gen Alpha sekali cubit langsung aduh ke orang tuanya. Tapi mas pernah ngalamin nggak? Atau pernah merasakan? Langsung balik lagi ke topik. Mas pernah merasakan nggak? Mas di ini sama guru nih, zaman waktu sekolah lah, entah SMP entah SMA, tapi langsung ngaduk orang tua. Kayak kebanyakan generasi. Gak pernah sih sama sekali. Mau digampar, mau diapain aja. Kecuali sampai mungkin, tapi waktu itu nggak pernah juga sih seinget gue. Jadi- Nggak pernah ngadu orang tua. Jadi mas nggak cepu lah. Selagi belum berdarah sih menurut gue masih aman sih. Tapi kalau anak-anak dulu kalau berdarah juga dilelap nggak ngadu gitu. Iya. Ya kan? Kayak gini-gini saya juga bisa fight lah. Anjing. Lu basicnya mana? Hah? Lu, apa, Sebenarnya saya juga bisa judo? berantem. Muay Thai. Oh, enggak, olahraga gelinding aja. Kalau dia lebih ke, Jadi kalau ada apa-apa kabur. lebih ke yoga kalau dia. Yoga kanto. Itu mana sama orang. Ya makanya kan gue nanya basic lu apaan? Kalau gua sih kenakalan sih paling ya cuman kabur main warnet aja. Saya lu kameramen tawanya paling kenceng lu ya. Ntar lu yang ngedit ya. Sama anjing. Hah? Lu waktu SMP di MTS tapi pas SMK-nya di mana? SMK gue kebetulan di Mitra Kencana atau Traken. Traken ya? Traken. Ya. Waduh, sekolah bagus Cuman gue kan. emang nggak alumnus sih, nggak sampai lulus. Kirain langsung nyambung keman gitu. Enggak, ya? Enggak. Beda. Gue nggak sebaik itu juga sih. Gue pikirin lu anak soleh. Itu karena udah kepepet aja tuh masuk MTS juga. Karena gue malas jauh-jauh kan mageran anaknya. Jadi Udah yang sekolah dekat rumahnya lah. rumah aja gitu ya. Itu juga gue udah dekat banget bisa jalan kaki gue bawa motor. Dia Kaki. bisa ngiter. Ngapel lah. Oh iya, beda. Biar bisa. Jangan diem baik. Oh, anak zaman itu udah bisa bawa motor ya, zaman SMP ya. Boleh. Udah gue. Nah, kalau SD gua aja, belum sekarang boleh. aja SD udah banyak yang pada bawa motor. Nah, kalau gua dulu di SMP gua nggak bisa kayak begitu. Di SMP SMA gua nggak bisa. Karena Motornya langsung pada disita. Kan bisa parkiran liar. Parli. Ya kan nggak kayak sekarang. Dan dulu kalau dulu nggak ada gitu-gitu manas. Parkir di luar sekolah tuh nggak ada yang berani. Masa? Takut pada diambil motornya. Ya kan ada lu punya temen yang rumahnya deket sekolahan, parkir situ gitu loh, nitip. Ya kalau kita bicara kayak gitu ya gue juga kenapa nggak kepikiran ya. Telat juga sih, telat. Telat juga. Telat. Gue termasuk. Ulang lagi. Iya sih. Tapi mas, walaupun deket naik motor. Iya. Mageran gue anak itu. Mageran? Dulu ya.
Mageran sekarang bikin bisnis ya. Lontetnya jauh banget loh. Lebih ke keadaan sih. Iya sih, Ya, makin kesini kan iya. kita makin dewasa kan makin banyak kebutuhan kan. Iya, saya juga sih. Iya. Kebetulan akan tes sayang saya juga pengen. Iya, jadi nggak Power Ranger doang yang bisa berubah, orang Oh, yang bisa iya. berubah. Ini ada bumble gum, ada Lu lecet. jangan dipegang-pegang ntar jatuh. Gak apa-apa ya mas pegang-pegang. Enggak apa-apa kalau megang itu mah. Kalau saya mau megang mas, mukanya gantengnya pengen saya tularin. Bukan mufrim itu. Ya deh. Ya deh, aku yang hanya cowok biasa. Tapi lu pernah gak sih kalau misalkan pulang sekolah terus nongkrong dulu atau gimana? Pasti sih itu kan? pasti karena gue bawa motor kan, jadi ya udah pasti nongkrong, ribut juga iya gitu. Cuman kalau buat ribut-ribut gitu SMP gue nggak terlalu sih. Kalaupun iya pun sama ya SMP tetangga lah yang dekat-dekat dari sekolah gue juga kan. Iya. Mungkin pas zaman STM kali ya. Ah STM baru mulai batu-batunya udah tuh ribut-ribut tawuran belajar. Dari jati diri lah ya. Iya. Stand. Nah, sebelum tawuran, adakah ritual tertentu? Nah tuh apaan tuh? Ritual tertentu tuh apa ya? Gak jelas anjing. Bangsat. Lu jadi kayak gitu sih. Kan gue cuma pakai doang. Editor tolong ya ini di cut dikit lah. Goyang-goyangannya kayak tai anjing. Kan gue didilik. Iya, nggak apa-apa Ada beberapa ritual salah satunya kayak gitu Iya. Pak. Makanya gue mau nanya. Kalau ritual tuh kita nongkrong dulu. Nongkrong dulu kecil sih, iya kecil. kan? Oh, bukan gini dulu. Minum-minum Iya. gitu. Atau habis itu baru gini-gini. Itu ngapain anjing? Lah nggak apa-apa lah. Itu kan ada nggak mas anak SMP? Ada. Justru kalau kayak gitu tuh dulu zaman-zaman gue sekolah atau zaman-zaman pas gue ribut ya, itu pantangan sih itu karena bisa bikin apes kan. Nah, iya. Oh. Biasanya kata anak-anak zaman dulu tuh kalau misalkan kalau mau ribut ya kita nggak Iya. boleh apa bobo cewek, Iya. ya kan? Nggak boleh. Ada pantangan-pantangan. Iya jalan-jalan dulu karena bisa bikin apes katanya. Bener Betul, sih, kayak betul, gitu. betul. Ya tergantung kepercayaan sih, tapi kalau buat gue pribadi itu ngaruh banget sih dulu gitu. Pokoknya Pernah setiap- kejadian? Pernah sih sering gitu. Pokoknya setiap kali gue apes kejadian tuh entah ketangkep lah atau entah gue kebacok lah. Itu pasti gara-gara sebelumnya gue bisa main sama cewek kayak gitu. Oh, maksudnya main dingdong. Main jalan. Gitu, maksudnya jalan. Jalan aja di bareng. Ini para hyper jangan berpikir negatif lah orang jalan ya. Saya Kalau juga audiens dibilang hyper tuh kayak enggak ini. Ayo banget sih. ya kan namanya juga Taichan. Tete manis. Gak apa-apa itu sebutan saya Enggak aja. apa-apa. Jalan sama Bisa cewek. diakal-akalin. Oh iya sih. Ya, Macam-macam sih dulu pantangannya tuh kayak nggak boleh main sama cewek lah. Sebagian ada yang nggak boleh mabuk dulu lah. Kayak gitu. Gitu ya. Banyak lah pokoknya. Ada yang sebelum ribut harus mandi wajib dulu lah. Mandi kayak wajib. Doa Ada ya. wudu dulu lah. Macam-macam lah dulu tuh. Wudu Karena emang apa sih ya? Zaman-zamanan gue ribut dulu tuh kan memang masih kental kayak bocah-bocah tuh masih main-main mistik-mistik gitu kan, kebal-kebal gitu lah pokoknya. Iya iya iya. Jadi ya setiap mereka masang gitu pasti punya pantangan masing-masing gitu. Patangan. Tapi lo percaya gak sih kalau mistik-mistik gitu? Soal mistik-mistik gitu? Kayak yang kebal dibaca Oh, iya, lah, kebal apa gitu. segala macam. Percaya nggak percaya sih karena emang udah sering nyaksiin sendiri juga kan. Pernah lu nemuin kayak gitu? Pernah juga sering. Dibaca kebal gitu. Iya dibacok nggak Dulu gua pernah punya teman tuh, dia bilang dia apa ribut terus kebal gitu. Ternyata di dalamnya tuh dipakein ini dia masang apa namanya? Besi. Kayak plat gitu. Jadi dia enggak dia pakai apa namanya? Jaket gitu. Jaket, Oh, di jaket. dalamnya ada plat. Jadi seolah-olah kebal pas dia ditangkap. Belentang gitu ya. Enggak apa tuh. Hai ngomongnya bagus-bagus ternyata pakai jurus bayangan. Enggak emang kayak gitu katanya. Makanya gue jadi enggak terlalu percaya banget sih masalah kayak gituan. Itu mah trik aja kayak trik sulap. Bim salah bim. Kata orang kan kebal Iya. segala macam, totonya dia pakai plat segala macam, udah prepare. Macam-macam sih kalau kayak gitu. Cuma kalau gue pribadi pengalaman gue ya banyak nemuin temen yang kebal kayak gitu emang benar-benar kebal dibacok depan muka nggak apa-apa gitu orangnya. Oh, Tapi asli berarti. Asli. asli Dan dan. kalau sekarang kan emang ya pada main aman aja sekali anak-anak sekarang mah. Oh, tawuran jaraknya 2 meter. Gue pernah naik Transjakarta, ngelewatin orang yang mau kelompok bocah yang mau tawuran ya. Anjir tawuran jarak jauh. Gimana tuh jaraknya? Gimana tuh jaraknya tuh? Dari sini ke Maju anjing. dari sini ke Sat anjing. Jadi nggak deket mas kalau mas dulu. Oh, ada Kalau jarak- zaman jarak gitu, Mas. kalau dulu zaman gua di PR3 itu langsung maju fight 1-1. Wih, kayak suzuran. keren tuh. Tapi karena gua nggak bisa lah, karena gua kan jalannya lambat ya. Gua nggak Oh, lu nggak lari. nggak bisa, jadi nggak lari. bisa ikut, nggak boleh ikut. Gua pikir Dilarang. Jadi gua tuh memang seneng nongkrong.
Tapi karena dilihat badan gue gede, gue bulat, jadi nggak ada yang yakin buat ngajakin. Gue ikut ya bre, ntar doang. Terus, ya maaf ya dok, badan lo gede, ntar nyusahin. Pulang sana. Sebenarnya bisa digelindingin gini. Ya nggak gitu juga kan. Dulu juga ada yang jagoannya gede-gede badannya ya. Tapi lu pernah nggak ada punya teman orang gendut tapi pengen tawuran? Nggak ada sih. Nggak ada sih. Kalaupun memang ada, dia nggak maksa untuk ikut turun sih, paling megangin motor kayak gitu doang sih. Jadi tukang parkir dong ya? Iya enggak, jadi joki gitu. Jadi biar kalau ada polisi atau ada apa, jadi cepat, orang tinggal naik doang langsung cabut. Gitu. Tapi lu pernah lihat ada temen lu keringkus? Kalau gue pribadi, polisi nggak ada yang percaya, bre. Lu percaya? Gue pernah tuh zaman awal BKT. PR tuh masih sekolah gue tuh masih dijagain ya. Gue cuma sendirian. Polisi ngeliat dari jauh, dideketin lah. Mau ngapain? Nungguin angkot pak. Emang kenapa? Saya nggak tawuran kok pak. Ya saya juga nggak sama kamu juga nggak mungkin kayaknya sih. Lu anak baik ya. Nggak percaya pak saya. Ya nggak percaya aja orang bisa lari. Rajin ngaji gitu. Alhamdulillah temennya MTS. Bismillah dapat doa. Jadilah aku. Kamu lu kayak dekat-dekat dia ntar lama gini lu. Iya nonton saya ini. Udah rada merinding sih. Mas takut sama saya? Ini kan di belakang aja bas nih enggak apa-apa, bola aja kalau lagi. Das. Tapi lu lebih sering ribut kalau waktu di sekolahan apa di tongkrongan? Kalau buat seringnya sih ya di tongkrongan pastinya. Karena kalau di sekolah kan ya itu tadi gua di MTS aja murid gue cuma 12 orang. Gue masuk SMK itu pun gue cuma sampai kelas 2 doang. Habis itu gue nggak lanjut kan, ada kasus lah pokoknya. Gue sempat kena kasus. Kira ya udah gue lebih aktifnya mungkin ribut di tongkrongan. Oh, berarti lebih sering di tongkrongan Mas ya. Iya. Ada kejadian-kejadian parah nggak sih waktu lu ribut di tongkrong? Biasanya kalau antar tongkrongan itu lebih parah daripada yang Nah, biasanya sekolah. Karena kan lebih Kejadian. sadis gitu. Ya, dari sekian banyak kejadian yang pernah gue alamin, ya tahun ini sih paling parah, awal-awal tahun ini. Lu masih aktif sempet berarti? kejadian. Iya. Tapi mas Sekarang udah enggak nih. Ini saat podcast ini mulai ini udah enggak nih. Berhenti ya, udah tobat. berhenti. Tapi Berarti Mas, pas tobat. kita undang podcast ini baru. Iya, baru berhenti. baru berhenti. Bukan baru, udah. oh udah. Udah. Tapi mas, gue mau nanya nih. Klarifikasi dulu nih, dia udah tobat. Iya. Udah tobat, nah maksudnya Udah tobat brutal pokoknya. sudah pensiun. Tobrut, tobrut. Pokoknya. Sudah pensiun, tobat brutal. Sudah tobat ya. Ingat tobat itu adalah tobat baru. Tapi Mas Aib, pernah nggak sih ada pemicu tongkrongan itu berantem gara-gara hal sepele? Misalkan rokoknya cuma satu direbutin rame-rame. Enggak kayak gitu juga. Nggak gitu juga. Soalnya karena gue bukan perokok, jadi gue nggak. Udah kan ada rokok nih satu. Mau dirokokin? Kalau dulu waktu gue SMK, sekolah gue kan depannya warkop tuh. Nah, jadi kalau gue kadang suka ikut nimbrung. Lu berantem gara-gara satu batang rokok, bangsat kata gue mah. Untung gue bukan perokok. Itu Mas. ribut antar temen di tongkrongan berarti, bukan ribut antar tongkrongan. Ini antar beda. tongkrongan, antar Beda. Tongkrong beda. Kalau Antar ribut geng tongkrongan, lah iya. ibaratnya. Antar geng GTA ya. Nah, GTA, betul. After kecit kebal lah. Siapa tuh? Cit kebal. Nih, out of the box nih anjing. Mikir gue suka nge-lag kalau dia ngomong. Gue mikir dulu nih pas dia apaan ya tadi ya? Dia Makanya jangan jadikan gue presenter nomor 3. Jadilah nomor 1. buin biar. Hah? Ya biar penonton fokus ke gue. Mulai. Mulai ya. Ilmu nih. Tapi betul serius. Pemicu paling receh apa mas soal keributan antar ini? Nggak Antar mesti. geng gitu ya? Sebenarnya kalau buat pemicu sebenarnya Yang receh. beberapa hal nggak perlu kita jadiin pemicu sih. Cukup maksudnya kita tahu misalkan nama tongkrongannya apa, udah langsung janjian ribut, nggak perlu ada permasalahan apapun. Ribut Kayak aja. gitu. Janjian kayak Gitu. pacaran ya. Janjian Iya. dulu gitu. Janjian dulu. Tapi lu kenal sama tongkrongan sana, orang sana maksudnya? Orangnya mah nggak kenal. Lah Nah. gitu. Nggak Ya udah bisa janjian aja. Bisa janjiannya dari gimana caranya? HP kah atau DM bisa Instagram paling- paling. Oh, Instagram. Karena kan sekarang kan ya hampir semua tongkrong sekarang punya akun Instagram kan. Anjir, official. Anjir udah kayak Bismania aja. Pakai official segala. Janjian-janjian lewat DM gitu lah, nggak mesti ada masalah. Justru malah terjadinya masalah pas udah mulai yang pertama. Kok Iya. gitu sih? Jadi sebelumnya nggak ada masalah nih, terus tiba-tiba kita janjian ribut. Udah ribut nih, entah siapa ada pihak mana yang kebacok, di situ baru mulai permasalahannya. Ada gitu. dendam-dendaman gitu. Oh iya. Baru mulai panjang deh gitu. Ya udah cara meredamnya gampang, udah minum-minum aja deh. Cara meredamkan masalah, minum dengan
ini. Apa nih Mas namanya? Ini apa? Apa tuh? Smoothies cocktail drink rasa leci. Peredam suasana hati dikala cemburu buta. Gak masuk nih bener kata dia. Nggak masuk. Lu diomelin lu Yarin. Hah? Nggak masuk. Ya udah lu di sini. Dan lihat sini. Nggak masuk. Gua presenter sini. Masuk lu sini. Duduk. Maaf ya, penonton cuma gimmick doang. Aslinya mah di luar. Maaf ya Mas ya, cuma gimmick doang. Temennya baik kok ganteng kok. Halo. Gua tahu dia suka cowok-cowok ganteng tuh. Kalau yang ganteng-ganteng boleh ya. Itunya ganteng. Siapa namanya? Mas Rizky. Rizky panggilnya siapa? Panjaitan. Panjat pinang itu. Oh iya, maaf ya. Panggilnya Riri dong. Halo Riri. Enggak, ini masalah yang tadi lu bilang tahun ini yang ribut yang paling parah ya menurut lu ya. Iya, itu Kejadiannya kayak gimana? karena gue mulai ribut-ribut tuh kan dari tahun 2013-2014 lah ya. Udah mulai ikut-ikut tawuran. Nah, ini kejadian paling parahnya tuh di 2024 awal ini. Lah itu masih baru, Cok. Masih baru emang Masih awal baru, masih hangat. masih beberapa bulan. Tapi yang bener lalu. kan udah taubat? Bener dong. Pemicunya Ya apa? mungkin kalau nggak ada kejadian ini gue gak akan tobat juga mungkin ya. Pemicunya apa Mas? Pemicunya nggak ada. Ikut aja pokoknya diajak teman terus gue ikut gitu. Gitu ya? aja. Iya. Cuman gue nggak tahu ya di antara soalnya ini kan gue bantuin kampungannya teman gue gitu. Maksudnya daerahnya teman gue ribut sama masih satu daerah sih sebenarnya cuman beda kampung gitu kan. Jadi cuman untuk tawuran antar warga sih itu lebih ke antar warga. Nah itu udah ada ya pokoknya gue ikut, gue diajak, gue nggak tahu juga lawannya siapa, pokoknya gue main ikut aja gitu. Intinya gue bantuin teman gue gitu kan. Terus ya udah biasa lah depan-depanan gitu kan, udah sama depan-depanan, gue juga megang barang. Terus gue di awal tuh disiram duluan, gue disiram pakai air keras. Innalillahi. Kena kasih air keras gue. Pokoknya ini kaki gue juga hancur nih kaki. Udah pokoknya jangan Nggak usah dikasih unjuk ya. Muka gua soalnya keras soalnya. Kena air keras. Kena air keras nih sampai atas ini. Innalillahi. Kena air keras. Nah itu awal mulai dari situ sih. Pas gue udah depan-depanan gitu, musuhnya megang gayung nih. Gue kira tuh Air biasa. air biasa karena nggak ngebul kan. Biasanya kalau air keras tuh kan di ngebul ya, gayung tuh kan ada ngebul asap kan, ya. ada asapnya kan. Nah ini nggak ngebul sama sekali. Terus ya udah gue deketin sini gue bilang gue nggak takut gue gituin. Disiram beneran tuh, kesiram dah tuh bagian kiri gue, pokoknya gue sempet nyala ke kiri dikit, gue miringin badan gue, akhirnya udah yang kena yang kiri tuh, ternyata panas beneran, keras, melepuh dong, jaket gue juga udah ngebul semuanya kan, untung gue pakai kupluk, cuman minusnya gue pakai celana pendek salahnya waktu itu, gue pakai boxer doang, kayak boxer sama jaket gitu, makanya kaki gue full kena kan, kaki kiri gue. Di situ gue udah ngerasain panas, ya udah anak-anak mundur, gue malah justru nabrak musuhnya karena gue gak terima kan. Pokoknya yang ada di kepala gue nih, gue udah kena, pokoknya dia harus kena juga gitu kan. Makin panas ya. Makin panas, gue makin emosi. Gue paling nggak suka banget kalau diri gue kenapa-napa dah gitu. Biarpun Pokoknya gua kena lu harus kena. iya kayak gitu pokoknya sistemnya. Akhirnya gue tabrak tuh yang megang gayung itu, dia kira kabur, di backup dah tuh sama temennya. Sama-sama yang bear juga, dia hampir ukuran 2 meter lah, hampir tapi belum sampai 2 meter. Itu ya bear yang gue pegang sama bear yang dipegang tuh gedean bear dia. Bear itu apa sih? Bear tuh ibaran gitu. Oh kayak gear ya? Bukan. Kayak gear. Hah? Bukan gear motor CVT kan? Bukan. Enggak, gua nggak ngerti bener. Enggak, bear itu kayak semacam ini loh, makanan apa sih itu yang Karena di zaman gua tuh nggak ada yang pakai gitu-gituan, Mas. Ibaratnya kalau ini samurai lah. Oh, samurai. Oh. Celurit. lah, Oh, cuman gua taruhnya antar Zoro. Iya, barang Oh, Sebutnya barang barang. Kalau nyebut celurit kan ribet, udah barang aja gitu. BR barang gitu. Oh, BR ya, barang lah ya. Udah coba lanjutin, Mas. Ya udah intinya gua tabrak kan, pas begitu gua tabrak yang megang air keras itu, dia kabur, terus temannya backup. Ya udah di situ gua mati langkah kan, karena gua ngejarnya lari tuh. Terus tiba-tiba udah langsung di backup gitu aja, gua juga soalnya bagian kiri gue kan udah kasih air keras nih, termasuk mata. Nah itu mata gue yang kiri tuh udah buram, jadi gue meremin mata kiri gue, jadi gue cuma mata sebelah doang, jadi gue nggak ngeh kalau tiba-tiba dia udah di backup gitu. Akhirnya gue mati langkah, ya udah mau nggak mau, ya udah, terus gue disabet kan sama yang temennya yang backup ini, akhirnya gue tepis, ya udah tangan gue akhirnya jadi begini kan. Innalillah. Gua nggak lihat dah. Begini. Cuman Ini kena berapa biji lu? kena 4 jari sih, cuman Anjir gua nggak tadinya putus, cuman udah bisa disambung lagi. Gitu. Oh, kesambung lagi ya? Kesambung lagi akhirnya. Itu bisa gini loh. Bisa, enggak, Mas? cuman apa sih namanya, proses. Masih proses Gue ya? lagi terapi.
Oh, karena Bisa sih, bakal normal lagi. Bakal normal lagi. Itu sorry, terapi medis atau tradisional, Mas? Tradisional. Enggak, karena gue juga di kota rumah gue ada yang terapi pijatnya Tradisional sih. tradisional ya. Tradisional diurut gitu. Oh diurut dia memang bener sih. Di daerah mana, Mas? Jadi di daerah Cibubur ada. Oh Jadi iya. sarafnya tuh diaktifin lagi. Karena pas gue di rumah sakit emang gue divonis udah nggak bisa dia apa-apain lagi kan jari gue. Terus akhirnya dikeluarin paksa sama nyokap. Akhirnya udah ternyata masih bisa disambung lagi. Iya, Akhirnya kalau udah di nyambung medis lagi. gitu mah mau nggak mau diamputasi biasanya kan. Iya. Ya itulah Itu kejadian paling parahnya. Terus juga pas kejadian itu kan pokoknya gue disabet. Terus salahnya tuh gue nangkis, cuman nangkisnya tuh gue kepret kayak gini. Biasanya kan gue kalau nangkis kan gue giniin tangan gue nih. Karena emang sering nangkis juga kan udah soalnya kebiasaan tiba-tiba juga. gitu dia ya. Iya, saking kagetnya gue juga itu karena mata gue kan ketutup sebelah kan. Udah panas juga, udah ngerasain panas kan karena kasih air keras. Terus ya udah disabet gue tangkis, spread. Ya udah gue sampai karena biasanya gue disabet juga nggak apa-apa kan ya. Dibacok nggak apa-apa. Itu gue sampai stuck dulu kayak 1 sampai 3 detik gue kayak diem dulu gitu ngeliatin jari gue ngampleh. Terus gue diem dulu, gue kaget gitu bingung. Kok berdarah gitu kan. Udahlah akhirnya dia nyabet gue nyabet gitu. Jadi kayak cuma ada jeda beberapa detik dia nyabet gue nyabet juga. Nah itu gue nggak tahu kena bagian apanya tapi orang-orang sih bilang karena gue juga udah nggak juga kan udah nggak fokus. Pokoknya katanya sih bagian kepala gitu yang gue sabet. Kena palanya. Iya. Katanya dan yang nyabet gue ini koma juga gitu. Innalillahi. Cuman gue nggak tahu juga ya karena gue emang bener-bener nggak gitu ngeh. ya? Gue denger doang. Karena gue emang nggak ngeh. Terus juga gue nggak bisa nyebutin daerahnya di mana. Tapi yang pasti intinya kalau lu musuh gue lu nonton gue jari gue nggak putus bro, tenang aja. Nggak usah ngecengin gue mulu. Jari gue nggak putus. Aman ya. Iya. Tapi gila kacau sih itu anjir. Itu pengalaman paling parah lo ya berarti. Paling parah dari gue 2014 ribut sampai 2024 10 tahun berarti kan ya. Tapi setelah after itu lu gimana tuh pas udah kelar gitu. Lu ngeliat jari lu kayak gitu sempet pingsan atau apa? Kagak sih biasanya. Orang gue tadangin begini nih. Oh, Tuh tadangin. Gila. Tadi udah gitu ke rumah sakitnya lama lagi kayak setengah jaman gue baru dibawa ke rumah sakit. Delaynya lama ya. Delaynya. gila sadis juga. Nangis enggak, apa enggak, sakit enggak. Sakitnya justru pas udah nyampe rumah sakit baru berasa sakit. Pas masih di TKP mah gue tuh selama setengah jam gue keliling-keliling dulu nyari rumah sakit enggak berasa sama sekali. Anjir betul Karena baca banget. masih panas, adrenalinnya Iya. tinggi. Biasanya kalau orang kalau Iya, adrenalinnya adrenalin tinggi tuh Mati rasa. mati rasa, nggak berasa sakit. Oh, kalau mati perasaan gimana ya? Justru malah pas gua kejadian itu tuh yang berasa duluan tuh air kerasnya panas kan melepuh. Nah itu justru berasa duluan sih. Tapi di bagian badan lu nggak kenapa-napa lu? Gak apa-apa sih. Pokoknya tangan pun ini doang jari pokoknya yang hancur paling sini doang kaki kiri gua. Akan kesiram doang ya? Berapa siram. Karena emang gua pakai celana pendek posisinya segini doang celana gua. Jadi udah bagian yang nggak kena ketutup kena semua. Gitu. Terus respon bokap nyokap lu gimana? Ya biasa lah nyokap nangis segala macam. Udah nggak kaget sih dia karena emang tahu gue sering ribut gitu kan. Udah nggak kaget. Cuman ya ini karena dulu sepengalaman gue ribut tuh kalau nyokap tahu gue ribut yang ditanya tuh bukan guanya pasti musuhnya gitu. Anjir. Kayak dia mah nggak khawatir sama gue sama sekali gitu. Kok gitu sih? Kayak paling yang ditanya kalau dengar kabar gue ribut gitu sama orang kayak orangnya nggak apa-apa kan gitu. Orangnya dulu ditanyain baru anaknya gitu. Karena dia tahu lah maksudnya didikannya dia kayak gimana maksudnya gue gitu. Nah di sini dia maksudnya paling ngedropnya mungkin kali ya ngelihat gue sampai terkapar kayak gini karena biasa gue nggak pernah kayak gini kan emang ya mungkin emang udah waktunya berhenti kali ya. Iya, udah. Karena emang wish gue di 2 tahun sebelumnya tuh memang ya di umur gue yang ke 25 gue bakal berhenti semuanya gitu dari mulai nongkrong mabuk tawuran semuanya gitu gue bakal berhenti gitu dan mungkin ya ini kali jalannya gitu mungkin kalau nggak ada kejadian kayak gini gue juga nggak akan berhenti gitu. Ya, masih terus ya. Iya. Ya adrenalinnya masih muda, semangat juangnya juga masih tinggi banget ya Mas ya. Pasti dong. Kalau gua sih ya wes lah, Masih menggebu-gebu. masih menggebu-gebu. Kalau gua mau tipe penakut gua. Lu katanya lu doyan cabut. Doyan cabut, tapi sekali diomelin langsung ciut. jadi gua tuh termasuk orang yang mau ke gap. Tapi gampang dimaafin juga. Enggak mau dimaafin juga. Karena di sekolah gua nggak macem-macem, anaknya baik, nanti tulus lah. Satu macam. Hah? Ya, untuk pikir ketoprak apa? Satu macam sayur. Ya kalau gua Gak banyak anjing. Kalau gue di sekolah termasuknya nanti tulus, jadi guru juga ngeliatnya kasihan gitu, mau diomelin kasihan, nggak diomelin juga sering cabut-cabutan. Tapi mas buat anak-anak generasi sekarang tuh yang
pengen nyari adrenalin tuh punya saran nggak sih Mas buat teman-teman Gen Alpha gitu ya, Gen Alpha ya. Kalau Gen Z sudah pasti Gen Alpha sih. Kadang gua tuh ngeliat Gen Alpha Ya, nyari setelah ini kan ya. lu pasti ada apa sih namanya penyesalan lah ya. Iya. Pasti biar audiens kita denger semua, biar nggak ada Jadi, yang apa ngikutin ya, jejak lu kayak gitu. Simpelnya lu kalau lu mau ngabisin masa muda, jangan ngorbanin masa depan lu, gitu aja. Kalau lu mau nakal, lu pikir-pikir dulu. Kayak sekarang kan banyak alasan broken home dan galau dijadiin alasan untuk kita ngelakuin kenakalan remaja kan, terutama tawuran lah segala macam. Tapi menurut gue itu bukan alasan sih, karena seperti yang cewek gue sering bilang, Anjing. kita bebas tentuin gitu jalan hidup kita sendiri. Kita bisa milih untuk nggak ikut-ikutan gitu. Betul. Gue jomblo soalnya. Karena apapun yang kita lakuin sekarang ya akan berdampak di masa depan kita nanti gitu. Jangan ikutin orang-orang yang cerita dia pernah ribut segala macam tapi akhirnya dia sukses jadi YouTuber dan segala macam. Terus lu juga pengen ikut-ikutan ribut biar lu dipanggil ke podcast juga, terus lu terus lu ngedongeng segala macam biar lu terkenal terus bisa kayak dia. Jangan ya. Itu ya. Jangan deh ya. Jangan ya. Gila, bosnya Mas Aib. Dengerin tuh. Dengerin audiens. Jadi jangan sampai lu nyesel lah ngorbanin masa depan lu demi kepuasan masa muda lu. Berarti sorry Mas, karena lu tadi nyebut cewek lu, berarti Mbak ini, gua nyebut Mbak ya. Mbak ini ada andil besar dalam kehidupan lu untuk perubahan lu saat ini. Iya, pastinya. Termasuk bisnis lu ini. Karena apa ya? Ya pas gue lagi di posisi kritis kayak gini, pas dari gue pernah kayak gini, ya dia emang yang ngerawat gue dari awal gitu. Bahkan yang ngasih tahu ke orang tua gue pun dia gitu, yang datang ke rumah gue buat ngasih tahu kalau gue di rumah sakit gitu. Anjay. Oh, lu nggak ngabarin orang tua? Enggak. Dia. Adik gue doang Pak yang datang ke rumah sakit, karena anak-anak pada takut kan. Karena ya mikirnya masih bisa dihandle lah, tapi ternyata kan emang di rumah sakit harus ada keputusan orang tua kan buat ngelakuin operasi kan. Iya. Karena emang biayanya gak kecil kan, waktu pas di rumah sakit tuh ditembak hampir 30 juta. Anjir. Buat operasi doang gitu, padahal operasinya cuma diputus doang terus dijahit. Cuma putus doang. Anjir. Iya kayak gitu doang maksudnya. Orang mau diputusin langsung bunuh diri. Nih, sadis sih kalau gue sih dengernya ya. Maksudnya di zaman gue juga ada beberapa, cuman gak sampai sengeri ini. Kalau dulu zaman gue sekolah tuh kalau tawuran ini tahun kosong. Waktu itu tos ya. Gak ada yang berani balik senjata. Emang saking kayaknya muncul. Lu sekolah di mana sih lu? PR. PR tuh apa PR? Perguruan rakyat 3. Oh, perguruan rakyat. Jadi dibilang sekolah bader tapi kok tawuran pakai tangan kosong ya? Gue juga bingung ya. Makanya gue berani. Oh. Tadi lu bilang lu penakut, gimana sih? Iya, cuman ya ada sisi gue pengen nunjukin ke ya benar ada kalau Mas sisi positifnya ceweknya bisa bantu bangun. Kalau enggak gue cari masalah tuh biar cewek ngeliat gue nggak seculun itu loh. Oh, gitu. Gue nggak seculun Boleh. gue nggak seculun itu, maksudnya ya benar itu kenakalan kayak Mas bilang ya broken home segala macem. Nah kalau gue mau micu kenakalan gue tuh biar gue dilirik sama Om Hawa gitu. Penampilan gue nggak baju dimasukin pakai dasi, pakai topi, pakai tas. Tapi emang kata cewek kebanyakan tuh cewek ganteng tapi bad boy tuh emang menarik. Enggak, cewek ganteng tapi bad boy gimana? Cowok kata banyak cewek. Iya. Cowok ganteng tapi bad boy. Iya. Nah itu cewek-cewek suka tuh biasanya tuh. Nah, Ini the bad boy. itu kan sekarang dulu mah kagak. Iya, benar. Kayak kalau Mas Jangan ya kalau bisa jangan jadi bad boy, jangan jadi nakal guys pokoknya. Pokoknya yang simple aja. Cewek sekarang juga orang yang simple. Intinya lu banyak duit juga, udah lu banyak duit, cewek pasti nyamperin kok. nih bikin bisnis kayak gini nih udah menjanjikan banget ya Mas ya. Ya, menjanjikan sih enggak, tapi ya bisa lah untuk menyambung hidup. Tapi awal mula buat bisnis kapan? Baru tahun ini juga sih. Baru tahun ini juga. Karena memang ya karena gue kejadian kayak gini kan gue jadi gak bisa kerja segala macam, ya udah akhirnya gue mikir kan gimana caranya gue bisa bikin bisnis menghasilkan gitu kan. Nah. Ya udah akhirnya gue bikin bisnis kayak gini. Udah gitu karena gue resah juga, setiap kali gue main ke tongkrong-tongkrongan teman gue gitu pada minum arak Bali semua gitu. Oh ini local pride ini. Iya, udah gitu kalau arak Bali gitu kan gue ngeliat harga 50.000 itu alkoholnya udah bisa dibakar gitu kan minumannya. Nah kalau ini murah harganya 35.000 tapi nggak bisa dibakar ya alkoholnya karena emang bukan basic yang keras kan, emang buat nyantai gitu, makanya harganya juga nggak terlalu mahal. Gak bisa dibakar. Iya. Enggak gitu anjing. Sedangkan kalau kita
Sedangkan kalau kita main ke klub atau ke bar aja kan, maksudnya harga minuman yang bisa dibakar kan udah berapa gitu kan. Mahal ya. Ratusan ya. Ini harga 50.000, 45.000, alkoholnya udah bisa dibakar gitu, berarti kan bahaya banget gitu. Gue resah aja sih menurut gue, makanya gue nyiptain minuman kayak gini lah. Tapi ini racikan lu sendiri atau Racikan gue sendiri sih. Racikan sendiri. Nah, idenya dari Kalau mana? kebetulan dulu gue juga sempat jadi bartender bar kan, jadi gue tahu cara bikinnya. Bartender tuh. Jadi gue tahu cara people lu bikinnya. banget ya Lan. Iya. Ya gimana nggak gitu ngerti orang dia mantan bartender. Keren, Bapak berani, Bartender. people lu banget. Udah Bang, langsung Bang. Oh, ya. Oh jangan-jangan sih Mbak. Langsung. Oh, iya. Keren sih. Bartender kerja gede loh, Pak. Emang bartender gaji gede? Pak. Lumayan. Bukan gajinya yang gede sih, tipsnya gede. Oh, Iya, tips. gaji mah standar. Gaji standar, tipsnya paling gede. Tergantung juga sih bartender di mana. Kalau lu bartender di hotel gede. Tapi kalau di klub-klub ya standar lah. Oh, lu tadi di klub. Gue di klub. MU atau Chelsea, Mas? Ini apa lagi? Ah, Madrid. Madrid tuh. Iya. Tapi Mas, balik lagi ke bisnis anjir. Gua mau coba serius. Oh iya, Kalian nggak nggak apa-apa bisa Lan. ya. Bebas di sini. Kalau di sini kan kita obrolan omong kosong. Iya, Kalau iya. jelas nggak jelas. Iya. kosong. Habis Nggak episode jelas. ini apakah gua akan di-kick karena ngomongnya makin ngasal, makin ngaco. Tapi akhirnya kita ngomongin bisnis lega lah. Iya. Nah, idenya awalnya dari siapa, Mas? Bikin ginian selain karena bartender ya. Idenya awalnya dari siapa? Dari temen gue sih. Dia ya itu tadi kakak keresahan dia minum arak kan rasanya nggak enak, maboknya juga nggak enak gitu kan. Oh, akhirnya iya. ya udah dia Ini kan gue bikin sendiri gitu karena gue udah pernah gitu ya. dia ngusulin gitu, Mas lu bikin minuman aja sih Mas, lu kan mantan bartender gini-gini. Ya udah akhirnya gue coba-coba tuh. Akhirnya gue kasih tester ke teman-teman gue pada suka, ya udah akhirnya gue jual gitu. Jadi jualnya ke tongkrongan dulu nih, Mas. Tongkrongan dulu. Marketnya emang anak tongkrongan sih sebenarnya. Iya. Oh, tapi Mas kalau misalkan suatu saat akan kembali ke bartender lagi, ini akan ditinggal nggak? Enggak lah, justru ini makin gue gedein gitu. Iya. Oh iya, jual di tempatnya ya? Iya, bisa gue masukin ke bar. Benar lah. Oh iya juga sih. Cuman untuk sekarang karena gue baru mulai kan, jadi ya untuk packagingnya masih kayak gini gitu. Mungkin nanti kalau udah dikenal banyak orang lah, baru nanti kita kayak lagi dari segi packaging. Ya, tapi kayak gini juga Tapi udah kayak gini juga termasuk udah simpel juga udah Keren sih menurut gue. Udah bagus. Ini buat penonton, buat supporter Manchester United yang katanya lagi toxic, lu minum ini aja deh. Gak usah ngaco lu. Tim lu udah kalah, pelatih lu mau dipecat. Udah minum ini aja lah. Lu tahu banget kan Manchester. Paling maju. Fans MU ya? Dulu sih. Dulu tahun 2013. Yang lu fans MU sekarang. Iya, makanya udah mungkin Mas Aib punya saran buat teman-teman yang kalau lagi masa kejatuhan lah, bangkitnya tuh gimana cara biar bisa cepet gitu. Bahasanya gimana sih, Mas? Ya, Udah pokoknya bangkitnya jangan ngegay kayak lu tuh. gua tetap bahasa gua masih buluk sih. Katakan di gitu. Oh, iya. Gua pengen coba serius gitu. Emang kan Artinya di saat posisi lu lagi down, lu ngerasa terpuruk, lu lagi ngerasa dunia nggak memihak lu sama sekali. Lu masih punya diri lu sendiri, lu masih punya keluarga yang sayang sama lu, ya bangkit aja untuk mereka gitu. Gila, ini keren banget nih quotes nih. Coba Lan. mantap gua sebut. Nah ya. Enggak, kalau dari lu quotes ada enggak? Kalau gua sih buat Gen Alpha ya, gua juga kan parenting ya. Iya. Serius. Serius. Kalau enggak naik nih penonton nih. Masa bercanda mulu yang tengah? Udah paling gede, badannya paling ngaco ngomong. Enggak, langsung aja. Oh iya, langsung aja. Kita mau nunggu quotes terbaik lu di sini. Oh iya. Jadi buat teman-teman kalau mau nakal boleh, tapi jangan nakal merugikan. Terus sih. Cabutlah. Iya, nakal ada yang nggak merugikan. Iya, enggak terus. Ya kalau gua sih kata-katanya ya, biarkanlah hari ini aku jatuh cinta. Tapi lah kan emang tujuan gua di sini bikin orang kesel. Lu jangan tawa ya, Mas Iki ya. Gua ngeri lalu di sini. Kali ini kita udah ngobrol ngalor ngidur nggak jelas nih, teman gue juga mungkin butuh minum kali ya biar lebih. Oh, iya, iya. Ya, jadi kita udahin di sini aja ya audiens. Terima kasih buat yang udah nonton. Semoga Yo. bermanfaat buat kalian semua. Say goodbye, bye. Dadah.